Kemudian selanjutnya tulang. Kemudian selanjutnya adalah matriks tulang keras, yaitu tersusun atas matriks kolagen, kemudian mineral yang berupa ion Ca, Mg, Vo ya. Kemudian matriks tulang keras itu membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela gitu ya. Kemudian lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Havertz. Kemudian selanjutnya adalah tulang keras ini. Di dalam saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Kalau kita perhatikan salurannya itu adalah seperti ini ya. Nah, saluran Havertz yang ditunjukkan pada gambar ya. Kemudian selanjutnya adalah tiap sel tulang keras itu dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havertz melalui kanali kuli, saluran oksigen, makanan dan membuang limbah. Saluran Havertz, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang keras membentuk sistem Havertz. Kemudian di dalam tulang keras juga terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning yang mana berfungsi untuk menimbun lemak, atau sumsum merah yang mana berfungsi tempat pembuatan sel darah merah. Kemudian pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium fosfat vitamin D beserta beserta beberapa hormon gitu ya. Ini tulisannya mohon maaf nggak terlalu jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan sifat bentuknya tulang keras ini dibedakan menjadi pertama tulang kompak dan yang kedua adalah tulang spons. Tulang kompak ini bentuknya padat dan rapat. Kalau kita perhatikan di sini kita lihat ya, tulang kompak itu bentuknya padat ya, tidak spons. Kalau spons itu seperti ini nih, tuh yang di tengah ya, yang ada yang berongga-rongga ya, terlihat oleh kita berongga-rongga. Kalau tulang kompak itu padat, berbentuknya padat. Baik. Kemudian contoh tulang kompak itu lapisan luar tulang pipa, Kemudian tulang spons itu masihnya berongga. Tadi ya ada yang berongga-rongga. Kemudian contohnya tulang pipi dan tulang pendek. Kemudian selanjutnya ada tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk tabung dan umumnya berongga ya tadi. Nah, ini termasuk tulang pipa, di dalamnya berongga kan, kita terlihat ya itu kan. Nah, ini termasuk ke dalam kategori tulang pipa. Nah, terbagi menjadi 3 bagian. Nah, tulang pipa ini terbagi menjadi 3 bagian yang disebut diafise, epifise dan caraefises. Ya, cakrae pivise gitu ya. Ya, dimana istilah-istilah ini diafise itu bagian tengah, yang ada di bagian tengah yang mana terdiri atas tulang kompak. Di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Nah, kemudian epifise itu kedua ujung ya, yang ada di kedua ujung yang mana terdiri atas tulang spons yang ini. Biasanya di sana ada ya. Ya, kemudian cakrae vivise yaitu antara epifis dan diafis ya. Contoh tulang pipa ini tulang paha, betis, kemudian tulang kering, tulang hasta dan tulang pengupil. Kemudian selanjutnya adalah tulang pipih. Nah, tulang pipih ini berbentuk pipih dan berongga ya, contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Kalau kita perhatikan ini gambarnya tulang pipih itu seperti gambar gambar huruf A ya, tulang pipih. Contohnya tulang belikat, itu tulang belikat. Kemudian tulang pendek ini berbentuk silindris ya, contohnya pergelangan kaki dan tangan. Nah, tulang pendek kita bisa perhatikan ya bagian huruf B, itu gambar huruf B. Nah, tulang pendek ini contohnya tulang pergelangan tangan, itu pergelangan tangannya.
Kemudian selanjutnya adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu berbentuk tidak beraturan. Contohnya wajah dan tulang belakang itu ya. Nah, ini bentuk bentuk tulang tak beraturan, yaitu ini contoh di slide ini diperlihatkan, ini gambar di mana ini gambar tulang belakang manusia ya. Ini bentuknya tidak beraturan gitu ya. Nah, mungkin yang Bapak sampaikan hanya ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Bapak membuat video ini dua ini ya, dua bagian. Jadi ini merupakan bagian yang kedua. Jadi pertemuan ketiga ini ada dua video ya, video yang satu dan video yang kedua. Kalian jangan lupa tonton juga kedua video ini. Kemudian kalian catat hal-hal yang penting pada slide-slide apa yang Bapak sampaikan kepada kalian. Demikian yang Bapak sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.